Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratul afadil, hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat yang kita muliakan, pimpinan Yayasan Abah Hilmi beserta seluruh pengurus, yang kita hormati seluruh takmir Masjid Namira, yang kita takdimi para imam dan adik-adik santri tahfidz, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, salihin, salihat. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, termasuk yang belum kawin dan belum sunat. Rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kita dihimpun di dalam lapis-lapis keberkahan, berkah di dalam waktunya. Karena Bapak Ibu saya lihat tadi sudah hadir bahkan sejak sepertiga malam terakhir. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyimak dengarkan munajat hamba-hambanya. Dia Jalla Jalaluh berfirman, manakah orang yang memohon ampunan akan aku ampuni. Manakah yang meminta karunia akan aku anugerahi. Manakah yang meminta rahmatku akan aku sayangi. Maka demikian pula kita berhimpun, Bapak Ibu melaksanakan 2 rakaat sunnah sebelum salat subuh, yang 2 rakaat itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Dan Bapak Ibu melaksanakan salat subuh yang berjamaah. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, dan bacaan di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat, malaikat siang maupun malaikat malam yang berhimpun untuk menjadi saksi kebaikan bagi yang menghidupkan waktu subuh. Dan sholat subuh berjamaah itu senilai dengan qiyamul lail semalam penuh, menghidupkan malam semalam penuh. Dan kita berada di dalam waktu menuju syuruk yang tadi disampaikan, bahwasanya yang duduk di masjid Allah berzikir ataupun bermajlis ilmu, maka dia tutup dengan salatul isyraq 2 rakaat senilai dengan haji dan umrah. Dan kita berada dalam waktu yang didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi untuk umatku pada waktu paginya mereka. Berkah pula di dalam tempatnya, karena ini rumah Allah. Maka setiap langkah yang kita ayunkan mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Berkah di dalam majelisnya, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim, huwa sahih. Tidak berhimpun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah,
Di dalamnya mereka membaca ayat-ayat dari kitabullah, mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampun untuk mereka, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut namanya dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan semua keutamaan tersebut. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla Jalaluh memberikan kepada kita tanda-tanda kebesarannya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran itu adalah suatu pernikahan, rumah tangga dan keluarga yang di dalamnya Allah limpahkan keberkahan. Berkah itu ziyadatul khairi fi kulli hal, bertambahnya kebaikan di setiap keadaan. Maka ketika kita mendoakan orang yang menikah, mendoakan mempelai pengantin, kita diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa yang indah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair, atau barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan di dunia dan di akhirat. Kalimat barakallahu lakuma, semoga Allah memberikan berkah kepada kalian berdua, berarti memohonkan kebaikan untuk kedua mempelai di dalam hal-hal yang berupa nikmat, hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang membahagiakan, hal yang berupa pencapaian, hal yang berupa meraih mendapatkan sesuatu, hal yang berupa kebahagiaan, kesenangan, dan sukacita. Padahal yang demikian perlu didoakan barokah, sebab tanpa barokah segala kesenangan, segala kebahagiaan, segala perolehan, segala kelimpahan, kelapangan dan nikmat-nikmat itu justru bisa menjadi sumber kelalaian. Kalau tidak didoakan barokah, naiknya karir, bertambahnya kekayaan, semakin berlimpahnya kehidupan, justru bisa menjadi sebab-sebab kehancuran. Betapa banyak pasangan yang saling setia ketika hidup masih susah. Bahkan ada lagunya dari zaman Meggy Z. Sepiring berdua, nasi basi pun dimakan. Tetapi ketika kemudian kemakmuran dicapai, kelimpahan diraih, karir menanjak pesat, dahulu yang paling cantik istrinya, sekarang banyak yang tampak lebih cantik. Dahulu yang paling perhatian suaminya, sekarang supirnya jadi lebih perhatian daripada suami. Maka doa berkah itu penting dalam perkara-perkara yang baik tersebut, perkara yang berupa nikmat tersebut, perkara yang berupa kelimpahan kebahagiaan dan seterusnya. Adapun lafaz wa baraka alaikuma, dan semoga Allah memberikan barakah atas kalian berdua, bermakna kebaikan dalam perkara-perkara yang dirasakan sebagai musibah. Mungkin kehilangan, mungkin kesedihan, mungkin cobaan, mungkin berupa kesempitan, kekurangan, dan lain sebagainya. Yang demikian juga perlu didoakan, supaya kayak orang naik roller coaster, ketika saat yang paling mengerikan, justru saling kuat berpegangan tangan, justru paling erat berpelukan. Jangan justru pada saat ngeri-ngerinya naik roller coaster malah lompat keluar. Ini perlu sekali doa wa baraka alaikuma.
Saya punya kenalan di sebuah kota di Australia. Ketika saya datang berkunjung pertama kali kepada beliau di tahun 2011, masih mining boom pada saat itu, pertambangan sedang jaya-jayanya di Australia. Maka beliau sekeluarga berkelimpahan, Masya Allah. Ya, saya di sana mendapatkan diafah yang luar biasa. Keluarga ini keluarga yang baik. Berkunjung kedua kalinya tahun 2014. Pada saat itu harga minyak dunia sedang naik begitu tinggi. Dan kemudian tiba-tiba jatuh harga minyak itu dari 100 lebih US dollar per barel menjadi hanya sekitar 30 US dollar per barel. Perusahaan-perusahaan pertambangan kolaps, termasuk tempat kawan saya ini bekerja, sehingga kemudian dia kena PHK. Dari seorang engineer pertambangan yang begitu wah fasilitasnya, kemudian harus menjalani hidup yang sangat prihatin. Tapi saya kagum, saya takjub bagaimana cara dia kemudian menyikapi hal itu. Dia tetap tersenyum dan kemudian alhamdulillah Pak Ustadz, dulu 3 minggu di pertambangan, 2 minggu libur. Libur 2 minggu cuma gelimbang-gelimbung di rumah. Untuk menyembuhkan capek yang 3 minggu itu tidak cukup. Sekarang alhamdulillah bisa sholat berjamaah ke masjid. Sekarang bisa nganter anak pergi tahfidz dan ngaji Quran. Bisa nganter istri majelis taklim. Ya. Bisa nganter anak sekolah. Nemenin ngerjain PR. Rasanya kok hidup malah tambah nikmat. Terus bagaimana Pak pekerjaan? Alhamdulillah Ustadz, saya tetap bekerja. Waktu itu beliau mendaftar menjadi relawan pencatat dan penscan meteran listrik dan air rumah ke rumah. Door to door. Sambil kemudian menjadi petugas yang mengatur lalu lintas di depan TK dan playgroup. Yang penting tetap bekerja. Istrinya mengatakan, alhamdulillah Ustadz sekarang jadi rajin tahajud. Dulu kalau dibangunin alasannya capek dari bekerjanya. Sekarang awas ngaku capek, tak guyur pakai air. Istrinya orang Nganjuk Pak. Kemudian berjalan waktu sampai tahun 2016. Saya tanya, Mas gimana kabar? Alhamdulillah Ustadz, rekening di tabungan sudah hampir habis, tandanya Gusti Allah sudah mau paring rezeki yang banyak lagi. Optimismenya luar biasa. Istrinya juga supportnya kepada suaminya luar biasa. Kemudian ketika tahun 2017 kami kontak lagi, beliau cerita, pada hari ketika tabungan saya habis, saya dapat panggilan kerja. Dan sesuai dengan yang saya mohon kepada Allah, kalau dulu pekerjaan saya sebagai engineer harus pergi ke tempat pertambangan, capek, ninggalkan keluarga 3 minggu sampai sebulan. Sekarang kerjaan saya alhamdulillah bisa dikerjakan dari rumah ataupun dari mana saja asalkan nyambung internet. Kalau dulu kerjaan sebagai engineer, sekarang jadi konsultan. Gajinya 2 kali lipat yang dulu. Bisa ditangani dari berbagai tempat. Dia cerita bahwa ini memang doa saya, ya Allah nanti kalau saya dapat pekerjaan, jangan hilangkan nikmat sholat tahajud dari saya. Jangan hilangkan nikmat sholat berjamaah dari saya. Jangan hilangkan bisa nganter anak istri majelis taklim dan ngaji dari saya. Jangan hilangkan nikmat bisa nemenin anak pergi sekolah maupun ngerjakan PR. Itu yang dia mohon kepada Allah. Wa baraka alaikuma. Kalau musibah, kalau kesusahan, kalau kesulitan diberkahi oleh Allah, maka akan menjadi kebaikan. Tapi kalau tidak ada berkahnya, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Itu bisa terjadi, gitu ya. Wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Kebaikan di dunia adalah ketaatan, kebaikan di akhirat adalah ridha dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wujud barakah itu
digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara lain di dalam firman-Nya yang mulia, salah satu ayat yang paling terkenal se-Indonesia Raya karena tercetak di undangan-undangan pernikahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Shadaqallahul azim. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan min anfusikum, dari nafas-nafas kalian, azwajan, pasangan-pasangan hidup, litaskunu ilaiha, supaya kalian merasakan sakinah, ketentraman itu pada dirinya. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan bainakum, di antara kalian, mawaddatan, cinta yang bergelora, wa rahmatan, dan cinta yang hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ayat ini istimewa karena dimulai dengan kata-kata wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, lalu diakhiri dengan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Di depan, di antara tanda kebesaran Allah, di belakang, sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya, Allah menegaskan sampai 2 kali di awal dan di akhir, bahwasanya apa yang disebutkan di dalam ayat ini adalah tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Tanda kebesaran Allah yang tidak kalah besar dari penciptaan langit dan bumi, dari silih bergantinya siang dan malam, dari pengisaran angin, awan dan hujan, dari penciptaan manusia dari bapak yang satu, darinya diciptakan istrinya, kemudian dikembangbiakkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit dan bahasa. Maka tanda kebesaran itu adalah bahwasanya Allah menciptakan untuk kita pasangan kita. Wa khalaqnakum azwaja. Kata Allah, dan kami telah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Ini tanda kebesaran yang luar biasa. Dan Allah menyebutnya min anfusikum, dari nafas-nafas kalian. Para mufasir menyatakan makna pertama kata nafas adalah diri. Maka pasangan suami istri itu sebagaimana Adam dan Hawa diciptakan satu, merupakan bagian dari yang lain. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya Hawa diciptakan dari bagian rusuk Adam yang sebelah kiri. Bapak-bapak tidak perlu menghitung rusuknya hilang berapa, Pak. Kalau cuma hilang satu, normal. Kalau hilang banyak, itu yang agak bisa bikin rame. Tapi tidak ada yang hilang, karena Allah menciptakan tanpa menghilangkan asalnya. Dari rusuk sebelah kiri itu dimaknai oleh seorang pujangga, bukan dari tulang ubun wanita dicipta, sebab berbahaya menjadikan wanita hanya disanjung dan dipuja. Bukan pula dari tulang kaki, sebab hinalah lelaki yang menginjak dan memperbudak kaum putri. Tetapi dari rusuk kiri, dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Ini hikmah penciptaan perempuan. Dan Rasulullah SAW memesankan kepada laki-laki, sesungguhnya Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kalian memaksa untuk meluruskannya, maka dia akan patah. Tetapi kalau kalian membiarkannya, dia akan tetap bengkok.
Maka bagaimana meluruskan tanpa mematahkan? Sebaik-baik contoh, sebaik-baik suri tauladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang riwayat kepada kita, pada suatu hari datang tamu-tamu menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para tamu ini diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW itu tidak punya rumah. Yang punya rumah istri-istri beliau. Jadi ketika itu diterima tamu-tamu ini di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dan rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdekat-dekatan satu sama lain. Maka setelah tamu dan tuan rumah berbincang selama beberapa jenak, tampaklah oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, yakni Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha, itu tamunya kok belum disuguh, itu tamunya kok belum diberi hidangan. Sebagai seorang istri yang lebih senior dan lebih tanggap, maka Ummu Salamah segera menyiapkan makanan dan hidangan, dan kemudian menyuruh salah satu jariyahnya, menyuruh pelayan perempuannya untuk mengantarkan hidangan itu kepada para tamu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berbincang-bincang. Dibawalah hidangan itu, disajikan kepada para tamu. Rasulullah berbahagia sekali, beliau mendoakan kebaikan untuk Ummu Salamah dan jariyah itu dengan doa kebaikan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan para tamunya untuk menikmati hidangan. Ketika para tamu sedang mengulurkan tangan untuk mengambil hidangan yang ada dalam piring besar itu, ibunda kita Aisyah dari dalam biliknya keluar. Dapat dipahami ibunda kita Aisyah merasa kedaulatannya dilanggar. Ini rumahku. Tamunya Rasulullah SAW diterima di rumahku. Siapa yang berani-berani memberi hidangan makan kepada tamu-tamu itu tanpa seizinku. Di satu sisi beliau merasa kedaulatannya dilanggar. Di sisi lain beliau masih sangat muda. Cemburunya dominan. Melihat Ummu Salamah dan jariyahnya didoakan begitu baik oleh Nabi SAW. Beliau merasa cemburu. Datang, kemudian langsung melangkah menuju ke arah para tamu yang sedang mengulurkan tangan untuk memakan hidangan. Ibunda kita Aisyah karena kemarahannya yang dipicu rasa cemburunya, menampik piring itu, memukul piring itu sehingga piring itu pun jatuh dan pecah berantakan, hidangannya berhamburan. Tidak lama kemudian ibunda kita Aisyah masuk ke dalam bilik lagi dan menutup pintu dengan keras. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bapak-bapak sudah kebayang istrinya banting piring depan tamu. Maka memang yang kuat ujian seperti ini hanya level Nabi, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian berdiri berkaca pinggang marah-marah dan mengata-ngatai istri. Karena suami dan istri itu digambarkan oleh Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu, kamu adalah pakaian bagi mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-187. Fungsinya pakaian, satu, melindungi dari bahaya dari luar. Fungsinya pakaian, dari serangga, dari binatang berbisa, dari gigitan-gigitan yang lain, dari panas, dari hujan, dari cuaca, dari terik, dan lain sebagainya. Fungsi pakaian melindungi. Maka suami istri itu sudah menjadi hakikat satu sama lain harus saling melindungi dan menjaga. Kalau ada suami dan istri kok sudah saling membahayakan, saling melukai, maka dia sudah kehilangan makna hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang kedua, fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat, menutup aib, menutupi yang tidak pantas dilihat oleh orang lain. Menutupi keburukan, cacat-cacat dan lain sebagainya.
Maka kalau suami dan istri sudah saling mengumbar aib pasangan, apalagi di Facebook, apalagi di medsos, apalagi diwawancarai, maka mereka sudah kehilangan makna hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang ketiga, fungsi pakaian adalah untuk memperindah, menjadi perhiasan. Maka suami dan istri itu saling memperindah, saling memperbaiki. Kalau suami dan istri sudah saling menjelekkan, saling menjatuhkan, maka yang demikian itu sudah kehilangan makna hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Saya sering menyebutnya, aku dan kamu sudah menjadi kita. Jadi kalau aku merendahkan kamu, pasangannya sendiri, berarti aku merendahkan diriku sendiri. Dan itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau tidak marah-marah. Karena marah-marah di depan tamu, memarahi istri sendiri, itu namanya mematahkan. Maka dalam riwayat itu disebutkan Nabi SAW tersenyum, kemudian memunguti piring-piring yang pecah itu, disatukan kembali sedapatnya di telapak tangan beliau. Kemudian hidangan yang berhamburan juga diambil, diletakkan di atasnya. Yang kotor dibersihkan dengan ujung baju beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau hidangkan lagi kepada para tamu dan beliau bersabda, "Kulu wal afu gharat ummukum." Silakan makan, mohon maaf ibu kalian tadi cuma sedang cemburu saja. Meskipun kalau saya membayangkan saya jadi tamu beliau, itu delek-deleknya agak lama gitu. Ya Allah gitu ya. Tetapi coba bayangkan situasi itu. Betapa terhormatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa indahnya sikap beliau. Dan yang disampaikan beliau itu jujur apa adanya. Gak ada yang ditutupi. Faktual. Tapi juga gak ada yang disakiti. Kulu wal afu gharat ummukum. Silahkan dimakan. Mohon maaf ibu kalian tadi sedang cemburu saja. Bagaimana dengan ibunda kita Aisyah? Orang itu kalau melakukan sesuatu yang kasar kepada orang yang dicintainya, yaudah bapak-bapak habis marahin anaknya atau jewer atau nyiwel, pasti beberapa detik kemudian nyesel. Pasti. Bu ibu itu habis ngomel-ngomelin bapak itu biasanya nyesel juga. Karena ngomel-ngomelinya hanya karena bapaknya habis mandi anduknya ditaruh di atas kasur. Karena ngambil baju di lemari, ya ditumpuan, ditarik yang bawah atasnya berantakan nggak diberesin lagi. Terus ngomel-ngomel, itu pasti ada rasa bersalah, nyesel. Ibunda kita Aisyah juga begitu. Ya Allah, aku tadi ngapain kok sampai pecahin piringnya kayak begitu. Orang nyesel ada dua macam. Yang satu jujur mengakui kesalahan lalu minta maaf. Yang kedua gengsi. Nah ibunda kita Aisyah buka pintu lagi. Melangkah sekarang langkahnya malu-malu pelan-pelan mendekati Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan, maaf ya, terus gimana? Perhatikan. Ketika ibunda kita Aisyah menyadari kesalahan, meminta maaf, terus gimana? Apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tenang sayang, pokoknya I love you, nggak usah dipikirin, pokoknya kamu yang the best. Itu namanya membiarkan tetap bengkok. Jadi kalau marah-marah namanya mematahkan, kalau kemudian pokoknya I love you, nggak usah dipikirin, itu namanya membiarkan tetap bengkok. Apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha? Piring diganti piring, makanan diijoli makanan. Piring diganti piring, makanan diganti makanan. Ini yang disebut meluruskan tanpa mematahkan. Tabarakar rahman. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari nafas, dari diri-diri kita. Dikatakan dalam satu hadis yang lain, sungguhnya perempuan adalah belahan yang tidak terpisahkan
dari seorang laki-laki. Kita diciptakan bukan sempurna. Ini mas-mas yang belum menikah, jangan cari jodoh yang sempurna. Yang pertama, karena yang sempurna itu tidak ada. Yang kedua, kalaupun ada pasti tidak mau sama jenengan. Karena dia sudah sempurna. Tidak membutuhkan yang lain lagi. Justru kita ini disampaikan bahwa kita diciptakan sama-sama tidak sempurna supaya bisa saling menyempurnakan satu sama lain. Jodoh itu yang tepat, bukan yang sempurna. Hatta orang sesempurna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah pun tidak diberi jodoh yang sempurna dalam ukuran-ukuran kita. Nyun sewu Pak, kalau penjenengan punya anak ganteng, soleh, wapian, jujur, cerdas, baik hati, dagange pinter, wes pokoknya cowok idaman. Putrane jenengan itu cowok idaman. Jenengan sayang banget sama dia. Kira-kira jenengan menikahkan dia itu dengan calon yang seperti apa? Kita sepakat, Allah itu yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang mudanya seperti yang saya gambarkan tadi, begitu indahnya, begitu sempurna akhlaknya, mulia, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, sifatnya, dinikahkan Allah pertama-tama dengan sinten, Pak? Sayyidah Khadijah, lebih tua usianya, pernah menjanda 2 kali. Coba, di mana idealnya? Tetapi itulah Allah memberi jodoh yang paling tepat. Ketika Rasulullah SAW usia 40 terima wahyu pertama, pulang dari Gua Hira merasa terguncang karena tiba-tiba nasib alam semesta diserahkan kepada beliau untuk diperbaiki. Tersaruk-saruk berulang kali jatuh bangun. Sampai di depan rumah, menggigil pucat pasi berkeringat dingin. Bergetar suaranya, zammiluni ya Khadijah, zammiluni. Itu istri yang paling tepat ya Khadijah. Enggak yang lain. Karena Khadijah tahu kalau suami kayak begini keadaannya harus seperti apa sikapnya. Coba kalau itu bukan Khadijah. Suaminya panik, istrinya lebih panik. Sirah Nabawiyah bakal lain ceritanya. Jodoh itu yang tepat. Min anfusikum, dan nafas-nafas itu juga berarti dari jiwa kalian. Maka hubungan suami istri itu hubungan sejiwa. Bukan hanya hubungan fisik. Maka mempertimbangkan calon yang paling utama adalah sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam soal agama dan akhlaknya. Kenapa? Itulah kesejiwaannya. Al-arwahu junudum mujannadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruh-ruh itu seperti pasukan dalam kesatuan-kesatuan. Pasukan yang satu dengan pasukan yang lain, Pak, itu kenal pakai apa, Pak? Pakai sandi, Pak, pakai kode. Meskipun terhalang hutan, terhalang perbukitan, terhalang dinding, kalau sandinya nyambung, maka sepakat. Al-arwahu junudun mujannadah, ma ta'arafa minha talafa, wa ma tanakara minha talafa. Pasukan itu seperti, ruh-ruh itu seperti pasukan dalam kesatuan-kesatuan, yang saling kenal akan langsung saling sepakat. Yang saling asing akan langsung berselisih. Ruh juga begitu. Pasukan meskipun sudah berhadapan-hadapan, saling lihat seragamnya sama, tapi sandinya tidak nyambung, baku tembak, Pak. Kenapa? Karena saling merasa asing, sandinya tidak nyambung. Ruh juga begitu. Kalau sandinya nyambung, mudah bersepakat. Kalau sandinya tidak nyambung, bermasalah. Maka yang ditekankan adalah iman. Karena iman itu, agama itu, cara memandang hidup,
cara memandang mati, cara memandang hidup sesudah mati, cara memandang pencipta hidup dan mati, cara memandang yang hidup dan cara memandang yang mati. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tungkahul mar'ah li arba'. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha, karena kecantikannya, wali nasabiha, karena nasabnya, wali maliha, karena kekayaannya, wali diniha, dan karena agamanya. Ini Rasulullah memaparkan fenomena yang terjadi pada umumnya. Biasanya orang itu pertimbangan utamanya laki-laki cari cantiknya. Agak lebih sedikit dari itu cari nasabnya, yang keturunan terhormat. Agak lebih sedikit dari itu laki-laki matre, cari hartanya. Lebih sedikit lagi cari agamanya. Tetapi Rasulullah mengatakan fatfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang beragama, niscaya engkau beruntung. Keberuntungan itu kalau memilih karena agamanya. Maka dari semua sekufu, dalam fikih ada konsep namanya kafa'ah, kesekufuan. Sekufu itu selevel setara. Kalau kekayaannya setara, sosial ekonomi setara, diharapkan tidak perlu banyak menyesuaikan diri. Wis nyambung. Kalau pendidikannya setara, diharapkan bisa kemudian saling memahami lebih mudah. Kalau secara rupa paras setara, diharapkan tidak menimbulkan fitnah. Tetapi itu tidak mutlak. Misalnya soal kekayaan. Asal bisa saling memahami, saling mengerti, berkomitmen untuk tidak saling menyakiti karena hal itu, ya tidak masalah. Yang satu konglomerat, yang satu melarat. Tidak masalah. Pendidikan. Istrinya S3, lulusan Jerman. Suaminya SD. Dari Paciran, misalnya begitu. Lalu menikah. Loh, asal saling menerima, saling ridho, tidak masalah. Suaminya ngomong, Dek, kalau ngomong sama aku pelan-pelan yo Dek. Maklum prosesor lama, wajib belajarnya zaman Pak Harto. Kata istrinya, tidak apa-apa Mas, Masya Allah saya itu pokoknya jadi makmumnya Mas. Saya taat sama Mas. Wong saya cuma S3 Mas. Mbok sampean beli HP, ada yang sudah S20. Atau yang satu istrinya Masya Allah cantik, semua orang ngaku kalau istrinya cantik. Suaminya cuma ganteng di mata istrinya. Seluruh dunia sepakat tidak ganteng. Loh kok mau Dek sampean sama Mas itu? Masya Allah Pak, kami ini menyatukan iman secara sempurna. Maksudnya gimana? Iman itu kan separuhnya syukur, separuhnya sabar. Beliau syukur dapat saya sabar dapat beliau. Misalnya begitu. Loh, kalau klub kompak kenapa tidak? Itu sekufunya tidak mutlak. Tapi kalau dalam soal din, dalam soal agama, maka Rasulullah mengatakan kalau datang kepadamu seorang laki-laki yang kamu ridhai akhlak dan agamanya, mengkhitbah putrimu, nikahkan dia dengan putrimu. Karena kalau tidak kamu nikahkan akan muncul fitnah terjadi. Ini bagian dari bagaimana kemudian kita memegangi din, agama, akhlak, itu poin pilihan awal. Ini bapak-bapak yang sudah mau mencari menantu, ini penting. Jadi artinya, saya sering ditanya, maksudnya agama dan akhlak itu bagaimana? Apakah yang lulusan Madinah selalu lebih soleh daripada yang lulusan New York? Ya memang belum tentu. Apakah yang SAG selalu lebih soleh daripada yang SE dan ST? Ya belum tentu juga. Terus bagaimana mengukur agama dan akhlak? Ini kepada para akhwat misalnya. Ada ikhwan yang PDKT. Ada cowok yang mulai mendekat-dekat. Kalau memang dia serius,
periksa agamanya. Bagaimana memeriksa agama? 4. 1. Periksa hubungannya dengan Gusti Allah. 2. Hubungannya dengan orang tuanya, terutama ibunya. 3. Hubungannya dengan teman-teman akrabnya. 4. Hubungannya dengan anak kecil. 1. Dengan Gusti Allah. Karena Anda tidak bisa mengharapkan setianya orang yang kepada Allah saja tidak setia. Terus gimana cara ngeceknya hubungannya dengan Gusti Allah? Gampang, Mbak. Jenengan cari masjid terdekat tempat tinggal masnya. Bawa foto profilnya, tunjukin ke marbotnya. Pak, ini kalau subuh kelihatan di masjid apa tidak? Clear. Kata marbotnya, wah bukan cuma kelihatan, Mbak. Ini kalau subuh suka merebut tugas saya. Oh, tugas saya itu sini, saya itu digaji untuk adzan, dia sering ngambil mic duluan. Oh, kalau seperti itu contreng, masuk Pak Eko gitu. Terus hubungannya dengan ibunya, datangi rumahnya, jangan rumahnya, tapi tetangganya. Tanya sama tetangganya, Bu, kenal Mas ini? Oh, kenal Mbak, gimana? Pernah enggak ibu melihat atau mendengar Mas ini bentak-bentak ibunya? Oh, enggak pernah Mbak. Itu masnya kalau berangkat kerja, ibunya lagi nyapu di halaman, itu dicium tangannya, kemudian sama ibunya dielus-elus, didoakan, terus dia itu dada-dada sama ibunya sambil jalannya mundur sampai ke pagar. Saking kemudian sayangnya sama ibunya. Oh, masuk lagi, contreng Pak. Yang ketiga hubungannya sama temennya. Kenapa temennya? Penting almar'u ala dini khalilihi. Orang itu berdasarkan agama temennya. Dilihat temennya seperti apa, kira-kira orangnya tidak jauh-jauh dari itu. Yang kedua temennya yang biasanya paling tahu. Ini nek utang bayar tepat waktu opo ngemplang gitu. Ini kata-katanya bisa dipegang atau tidak. Kalau janji ingkar apa tidak, pernah nikung atau belum gitu. Temennya tahu. Yang keempat hubungannya sama anak kecil. Karena penjenengan bisa memilih calon suami, calon istri, anak jenengan nggak bisa milih bapak dan ibunya. Maka kalau menikah jangan hanya mencari istri untuk diri, tapi mencari ibu untuk anak kita. Maka kalau menikah jangan cuma cari suami, tapi cari bapak untuk anak-anak kita. Maka guru-guru TPA TPQ prospektif. Gitu. Saya ini tugasnya mempromosikan rekan sejawatan. Gitu. Ini contoh bagaimana cara kemudian melihat calon agamanya. Terus mungkin ada yang bertanya, ini bapak-bapak dan ibu-ibu ini karena saya lihat banyak yang sudah waktunya cari menantu, saya menyampaikan. Dengan kondisi sosial budaya kita, perempuan berinisiatif menjemput jodoh. Seperti yang dilakukan ibunda kita Khadijah, yang mendahului untuk menawarkan pernikahan kepada Muhammad SAW itu agak-agak susah di dalam sosial budaya kita. Terus bagaimana? Kalau ikhwan kan bisa milih, mas-mas kan bisa nyari. Mbak-mbak ini kan pasif. Oh, mbak-mbak bisa aktif. Caranya dengan menyadarkan walinya. Bahwa tugasnya wali, bapak, kakek, kalau masih ada kakek buyut gitu ya, paman-paman, pakde, kemudian kakak atau adik, abang yang kemudian menjadi penanggung jawab kita. Tugas mereka itu bukan cuma jadi juri, tapi jadi panitia. Mencarikan suami yang soleh. Itu yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam perang Badar, Sayyidina Khunais bin Hudzafah As-Sahmi gugur syahid. Khunais bin Hudzafah As-Sahmi adalah suami dari Sayyidah Hafsah binti Umar. Berarti Khunais ini menantunya Sayyidina Umar. Begitu masa iddahnya Sayyidah Hafsah habis, Umar langsung proaktif bergerak. Dia mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, meninggalnya Khunais menjadikan Hafsah janda. Masa iddahnya sudah selesai. Bagaimana kalau Hafsah aku nikahkan dengan engkau? Abu Bakar diam saja terus berjalan pergi.
Umar agak tersinggung itu. Apa maksudnya? Ditawari kok udah jelas. Kemudian Sayyidina Umar menemui Sayyidina Utsman bin Affan. Qadarullah ketepatan ketika itu Sayyidina Utsman bin Affan baru saja ditinggal wafat istrinya Sayyidah Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman, kan kamu duda, anak saya kan Hafsah janda. Cocok kayaknya duda sama janda. Utsman tuh orangnya pemalu, ditawari tembak langsung begitu tuh kaget. Malu sekali sampai mukanya merah padam. Minta waktu ya, 3 hari lagi saya jawab. Sip. 3 hari kemudian Utsman dengan malu-malu mengatakan, ya Umar maaf nih, kayaknya saya belum bisa nikahi Hafsah. Ini enggak apa-apa, yang penting jelas. Enggak kayak yang satunya itu enggak jelas. Tapi Sayyidina Umar tuh sedih. Lalu dia menghadap kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kok Hafsah ditolak ya sama Utsman. Utsman enggak mau nikah sama Hafsah. Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, semoga Allah memberikan kepada Hafsah laki-laki yang lebih baik daripada Utsman, dan semoga Allah memberikan kepada Utsman perempuan yang lebih baik daripada Hafsah. Amin. Ternyata itu kode, Pak. Beberapa hari kemudian Utsman dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Sayyidah Ummu Kulthum, adiknya Sayyidah Ruqayyah. Istilah orang Betawi turun ranjang. Nikah sama kakaknya wafat, lalu dinikahkan sama adiknya. Sayyidina Utsman dapat Sayyidah Ummu Kulthum. Dan beberapa hari kemudian Rasulullah SAW mendatangi Sayyidina Umar dan menggambit tangannya dan berkata, wahai Umar, bagaimana sekiranya aku saja yang menikahi Hafsah? Sayyidina Umar langsung manggil teman, langsung mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar dengan mahar terserah engkau. Langsung di tempat. Gimana tidak? Ini peluang punya menantu terbaik di seluruh alam semesta. Gitu. Jangan disia-siakan. Ya, langsung kemudian diakad nikahkan. Ketika kemudian diselenggarakan walimah, Abu Bakar mendatangi Umar bin Khattab. Kemarin jengkel ya sama saya. Lah iya, orang kok tidak jelas. Saya itu ya sebenarnya mau-mau saja. Siapa tahu yang tidak mau nikah sama Hafsah. Cuma sebelumnya saya sudah mendengar Rasulullah itu nanya-nanyain tentang Hafsah. Kayaknya Rasulullah berkenan. Makanya saya tidak berani ngelangkai Rasulullah SAW. Ini punya temen tuh kayak Abu Bakar gini loh. Masya Allah. Lah kok kamu juga gak cerita kalau Rasulullah nanya-nanyain Hafsah? Lo mosok saya membuka rahasianya Rasulullah ke kamu? Ya enggak mungkin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mulia. Nah, mbak-mbak mulai besok boleh ngomong sama mas ya. Mas tukeran temen yuk mas. Maksudnya gimana dik? Temen mas buat aku, temen aku buat mas. Nanti kita atur skenarionya. Boleh. Atau ngomong sama bapak, Pak nanti kalau sholat Jumat, perhatikan soft terdepan ya Pak. Kalau ada yang penampilannya eksekutif muda, soleh, sebelum khutbah sudah baca surat Al-Kahfi, nanti selesai zikirnya agak lama, bawa pulang Pak. Kita jamu makan siang di sini. Aku yang masak loh Pak. Gitu. Oh iya nak, insya Allah. Nggak ada bapak, kakek. Kek nanti kalau ada yang gini ajak pulang ke rumah ya kek. Oh iya cuy, insya Allah. Ternyata yang dibawa pulang kakek seumur beliau semua. Kok kayak begini kak? Oh, soft depan itu ya isinya kayak begini cuy. Di soft depan isinya simbah-simbah kabeh gitu. Itu misalnya. Tapi ini adalah di antara ikhtiarnya. Sudah habis waktunya. Baru sampai min anfusikum azwaja. Tentang pembahasan sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.